teman-teman, balik lagi sama aku, Kak Lala. Dan hari ini kita akan berbicara tentang hidup yang berkualitas oleh karena menerima kasih Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Nah, firman Tuhan tadi berkata, teman-teman, bahwa sebetulnya seharusnya apa yang kita lakukan itu kita memberitakan tentang Tuhan Yesus, bukan yang lain. Nah, ketika kita mengalami kelahiran baru, ada roh yang baru di dalam diri kita, roh yang serupa dengan Kristus, roh yang membuat kita dapat memanggil Tuhan ya Aba, ya Bapa. Lalu kemana yang lama? Yang lama sudah turut disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. Sebagai ciptaan yang baru, ini ada ayat yang luar biasa. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Teman-teman perhatikan di sini. Orang-orang yang hidup dalam ketakutan dikatakan tidak sempurna hidup dalam kasih. Nah, iblis tidak mau Anda tahu bahwa Anda adalah kesayangan Tuhan, bahwa Anda itu sangat dikasihi oleh Tuhan. Karena pada saat teman-teman tahu tentang kebenaran ini, apa yang iblis ingin lakukan dalam kehidupan teman-teman tidak akan berhasil. Tuhan menciptakan kita sebagai objek kasih-Nya. Nah, kasih Tuhan itu akan menghasilkan hidup yang berkualitas atau excellent. Sayang sekali ada banyak cerita kita dengar, ya. Anak wanita rela menyerahkan tubuhnya demi mendapatkan kasih, atau anak laki-laki rela bergabung di dalam satu kumpulan preman supaya mereka bisa mengalami yang namanya penerimaan, support, atau kasih bahkan. Nah, betapa bahayanya bagi kerajaan kegelapan ketika anak-anak muda mengerti bahwa mereka itu dicintai oleh Tuhan. Jika teman-teman menyadari ini, saya percaya iblislah yang menjerit frustrasi karena tidak ada rencananya yang akan berhasil dalam kehidupan teman-teman. Nah, bentuk kasih Tuhan adalah ini, Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Teman-teman, luar biasa sekali. Tuhan menciptakan teman-teman beserta rencananya. Berarti ini betul-betul penuh dengan kehati-hatian dan tujuan. Yeremia 29 ayat yang ke-11 dikatakan seperti ini, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan itu mengerti rancangannya yang Dia sudah persiapkan dalam kehidupan teman-teman, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kita hari depan penuh pengharapan. Nah, teman-teman luar biasa sekali di sini bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan kita tanpa menyelesaikan terlebih dahulu rencana-rencananya. Haleluya. Panggilan hidup teman-teman, destiny teman-teman sudah Tuhan selesaikan dari awal. Dia adalah Alfa dan Omega. Dan Dia bukan hanya yang awal dan yang akhir, tapi Dia juga dikatakan Immanuel. Dia beserta kita saat ini. Tuhan kita ada di masa lalu, ada di masa depan, dan juga ada saat ini. Karena apa teman-teman? Tuhan itu tidak bisa dikurung oleh apapun. Waktu tidak bisa memerangkap Tuhan. Kita terperangkap di dalam waktu. Saya tidak bisa kembali ke 1 menit yang sebelumnya. Kita semua berjalan terus ke depan. Tapi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Jadi itulah kenapa sejak kecil teman-teman kita sering bermimpi. Ya, saya pengen jadi ini. Saya pengen jadi itu. Teman-teman sadar nggak bahwa destiny itu sedang memanggil teman-teman? Inilah kenapa kita berani untuk bermimpi besar. Dan mimpi-mimpi itu nyata. Yesaya 46 ayat 10 dikatakan seperti ini. Akulah yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan daripada zaman purbakala, apa yang belum terlaksana,
yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Dalam bahasa Inggris jelas sekali tertulis seperti ini, only I can tell you the future before it even happens. Everything I plan will come to pass, for I do whatever I wish. Luar biasa sekali, bukan? Ya, hanya aku yang bisa memberitahu apa yang terjadi di masa depan, itu kata Tuhan. Ya, jadi cuma Tuhan yang bisa, teman-teman, bukan peramal-peramal, bukan manusia siapapun, tidak ada yang bisa, cuma Tuhan yang bisa, ya. Jadi jangan lagi cari ke yang lain. Ya. Dan luar biasa di sini, Yohanes 15 ayat yang ke-15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi teman-teman, kita hanya bisa tahu apa yang kita dengar dari Tuhan, yang Tuhan juga dengar dari Bapa, adalah pada saat kita melihat diri kita sahabat, bukan hamba. Ya. Dan lebih luar biasa lagi, kita bukan hanya dipanggil sahabat, tapi kita juga dipanggil anak. Ya. Di situ dikatakan memberitahukan kepada kamu, aku memberitahukan kepada kamu segala sesuatu. Segala sesuatu artinya segala sesuatu, ya teman-teman. Tidak ada yang Tuhan sembunyikan. Ya. Itu sebabnya ketika kita melakukan kesalahan, Tuhan gak panik. Kita yang panik, tapi tidak dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah terlanjur menyelesaikan semua dengan sempurna. Tidak ada satupun rencananya yang batal. Mazmur 89 ayat 33 dan 34. Ya. Atau yang 34 dan ke-35 biasa suka beda ya di NTV. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Dengar baik-baik di sini. Aku tidak akan melanggar perjanjianku dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Wow, dahsyat sekali. Teman-teman, tidak ada satupun manusia yang ada di dunia ini yang adalah sebuah kesalahan. Kesalahan yang manusia buat, kesalahan yang teman-teman buat, yang saya bisa buat, itu bukan berarti bahwa kita adalah sebuah kesalahan. Tuhan tidak pernah salah ketika menciptakan teman-teman. Ingat kisah Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa, ketika mereka makan buah terlarang dan akhirnya telanjang, ya. Dan Tuhan bertanya, Adam, di manakah engkau? Ini bukan berarti bahwa Tuhan tidak tahu di mana Adam berada. Tapi saya bisa melihat bahwa pertanyaan Tuhan adalah pertanyaan yang penuh kasih, yang menyatakan bahwa, Adam, sekalipun kamu meninggalkan aku gak pernah meninggalkan kamu. Adam, sekalipun kamu melupakan aku tidak pernah melupakan kamu. Adam, sekalipun kamu memilih mencintai yang lain, tapi aku memilih itu tetap mencintai. Jadi teman-teman, ketika kita sadar hidup kita dipenuhi dengan cinta Tuhan, hidup kita pasti menghasilkan hidup yang berkualitas. Karena apa? Kita tahu apa yang kita bisa lakukan, kita tahu potensi kita di mana, kita mengerti tujuan hidup kita apa, destiny kita apa, kita tahu Tuhan membawa kita kemana. Hanya karena kita melihat diri kita sebagai orang yang dicintai oleh Tuhan, kita sahabatnya, kita anaknya, dan Tuhan memberitahukan segala sesuatu kepada kita, setiap rencananya, hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang terselubung, Tuhan bukakan kepada orang-orang yang dekat dengan Dia. Dan itu adalah teman-teman dan aku juga. Tuhan berkati.